Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan mendapatkan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button. Don't forget to leave a thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini. Guys, sesuai dengan janji saya ya, kebetulan yang banyak dapat likes-nya itu adalah dari AA Marvi ya. Like dulu baru nonton, thank you so much. Kau minta tolong dong bahas Polkadotnya, akhirnya saya pin. Jadi ini beneran pinned by Kevin Saili ya. Kadang-kadang suka ada chat dari orang-orang gak jelas, pinned by Kevin Saili itu berarti fake atau scammers ya. Dan ternyata dia mendapatkan 42 likes ya. Jadi nextnya itu akan kita bahas tentang si Polkadot ini gitu ya. Go Polkadot bla 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 bla. Oke, next kita akan bahas Polkadot tapi after video ini. Video ini kita akan ngebahas tentang pergerakan Bitcoin. Jadi update technical analysisnya, newsnya, terus juga berkenaan dengan nanti malam ya ada press conference dari FOMC atau the Federal Reserve, which is ini sangat penting banget untuk menjadi informasi bagi kita terkait dengan bagaimana kondisi ekonomi Amerika ke depannya, karena akan ada pembahasan tentang seputaran tapering pastinya. Lalu ada beberapa news yang akan saya sampaikan, juga ada satu kondisi fundamental yang cukup penting yang akan berpengaruh terhadap harga Bitcoin ke depannya, dan itu akan terjadi di pertengahan November ini berdasarkan estimasi yang ada. Alright, so langsung aja kita masuk ke dalam konten pembahasannya. Kita start dari FOMC dulu. Jadi kalau teman-teman tahu, di sini saya menggunakan Forex Factory Calendar Economy. Nanti malam itu di hari Kamis ya. Kalau di sini hari Kamis itu berarti ya benar nanti lewat jam 12 hari Kamis. Jam 1 pagi sampai jam setengah 2 pagi itu ada beberapa event penting untuk di Amerika Serikat. Pertama adalah FOMC statement. Jadi pernyataan dari Jerome Powell mungkin berkaitan dengan perbincangan dia yang terakhir, which is waktu lalu kan ada pertemuan dan katanya tapering itu kan rencananya dijalankan tahun depan. Jadi kayak diundur, mungkin itu yang menjadi sentimen positif. Tapi kita nggak tahu juga teman-teman, kira-kira nih apakah dia bisa berubah pikiran dan lain sebagainya gitu ya. Jadi pada dasarnya kalau kita udah ngomongin statement, anything is possible ya. Dia bisa ngomong apa aja, bisa jadi dia gosipin tetangga, bisa jadi dia gosipin mertuanya ya, kita nggak tahu teman-teman. Apapun bisa dibahas, tapi intinya akan berdampak terhadap pergerakan dolar pada malam hari ini. Dan tentunya selain dolar, stok, cryptocurrency, forex atau currency, komoditas itu juga pasti akan kena impact semuanya. Dan salah satu yang cukup penting adalah Federal Funds Rate. Jadi suku bunga di Amerika Serikat itu nanti malam akan ditentukan atau di-adjust kembali, tapi diperkirakan berdasarkan forecast-nya itu nggak berubah ya. Jadi dia stagnan di 0,25%. Jadi kalau teman-teman cek, itu berdasarkan historicalnya udah berapa lama nih, udah berbulan-bulan, bahkan setahun ada kali ya. Kalau nggak salah, dia stagnan hanya di lebih kurang dari 0,25%. Jadi kayak ya harusnya sih dampaknya nggak terlalu positif untuk dolar ya. Tapi yang penting itu adalah FOMC press conference-nya itu nanti malam ya. Jadi Jerome Powell itu akan ditanyakan oleh beberapa wartawan, dan pertanyaannya kalau ngelit ke arah jawaban yang bagus, jawaban yang bisa memberikan informasi terkait dengan tapering dan lain sebagainya, itu bakal impactful banget buat dolar. Jadi be careful teman-teman, nanti jam 1 ya, kalau misalnya sekarang yang ada lagi posisi trade dan lain sebagainya, terutama kayak teman-teman di advance group juga saya udah remind, jangan over trade, jangan over margin, terutama dengan kondisi seperti ini. Ini saya selalu wanti-wanti di diri saya sendiri dari zaman saya dulu trading di forex ya. Karena ini udah paling penting deh, pasti gue yang punya marketnya. Tapi crypto saya nggak tahu, biasanya sifatnya agak sedikit lagging. Alright, so itu untuk FOMC. Lanjut, pembahasan berikutnya adalah news yang cukup positif dari Commonwealth Bank, yaitu salah satu bank di Australia, di mana Commonwealth Bank ini saat ini sudah mengenable, artinya sudah memperbolehkan transaksi atau trading crypto di perbankannya, dan berdasarkan pernyataannya, other banks will follow. Jadi akan ada beberapa perbankan lagi nantinya juga yang mulai mengadopsi Bitcoin. Jadi ada National Australia Bank, Australia and New Zealand Bank Group atau ANZ, teman-teman pasti tahu ya, will soon follow suit. Ya, saya nggak tahu artinya apa. Tapi ya anyway akan ada ditransaksikan ya, jadi akan disupport oleh perbankannya. Ya ada beberapa artikel, ada beberapa berita yang menyatakan hal tersebut. Jadi saya rasa ini cukup valid ya, cukup positif. Dan ini adalah salah satu hal yang cukup penting untuk pergerakan atau kondisi Bitcoin ke depannya. Jadi sebenarnya gini teman-teman, kita tahu kondisi tapering ini sangat berpengaruh terhadap kondisi yang ada di dunia ini ya, terutama financial market. Kita ngomongin financial market termasuk cryptocurrency salah satunya. Cuman ada satu yang menarik, yaitu Bitcoin Taproot.
ya. Ini adalah salah satu protokol update atau upgrade yang di request sama orang-orang ya, terutama yang menggunakan jaringan si Bitcoin atau blockchain ini. Jadi berdasarkan BIP itu Bitcoin Improvement Proposal ya, di yang 340, 341 dan 342 itu mereka sudah melakukan discussion terkait dengan update menggunakan maksudnya update Taproot ini gitu ya, Bitcoin Taproot ini. Jadi sebenarnya itu diperkirakan akan deactivate di sekitaran ketika Bitcoin itu sudah mencapai blok atau unlock blok yang 709.632, nomor 709.632 itu dipercaya akan terjadi di pertengahan November ini, which is kurang lebih sekitar 16 November. Dan tentunya hal ini akan memberikan banyak improvement itu artinya kayak semacam pengembangan lah ya, yang menggantikan ECDSA. Jadi ECDSA itu tadi saya sempat nge-search ya, sebentar teman-teman, nih ini ya, ECDSA itu adalah Elliptic Curve Digital Signature Algorithm, di mana ECDSA itu adalah skema kriptografi yang digunakan untuk menghasilkan digital signature dengan menggunakan public key atau private key. Jadi kayak exchange ya, kalau nggak salah sih exchange, kalau nggak salah public key ya, atau private key ya, yang dipegang sama satu orang gitu loh, jadi kayak bisa dibawa kabur gitu kalau misalnya exchange-nya hilang. Sementara kita biasanya kayak pakai Trust Wallet atau wallet apapun itu menggunakan private key. Dan dipercaya sebenarnya teman-teman, kalau misalnya kita udah berubah jadi Schnorr signature adalah sebuah digital signature yang dihasilkan oleh algoritma Schnorr signature. Yang mungkin akan paham soal hal ini adalah orang-orang developer ya. Jadi kalau teman-teman developer ya pasti ngerti, tapi kalau saya terus terang background saya bukan dari developer, jadi agak sulit memahaminya gitu ya. Saya akan belajar step by step. Schnorr signature akan diperkenalkan pada Bitcoin melalui Taproot upgrade yang diharapkan dapat mulai diaktifkan di tahun 2022. Jadi memang progresnya itu mungkin di pertengahan November ini tuh sudah mulai coba diaktifasi dan coba dijalankan. Jadi kalau misalnya ada update dan lain sebagainya, karena Bitcoin dia punya itu server open source ya, itu bisa di-update lah istilahnya dengan persetujuan dari governance dia punya. Ya pokoknya itu deh teman-teman ya. Balik lagi saya kurang paham dengan istilah-istilah di development ini. Tapi pada intinya ya, kita nggak perlu terlalu pusing soal hal ini, Schnorr signatures dan lain sebagainya saya udah pelajarin. Jadi pada intinya kenapa ya kita harus excited about Bitcoin Taproot upgrade ini? Pertama, setelah Taproot diperkirakan ya Bitcoin itu mampu berkompetisi dengan koin-koin lainnya, terutama yang mengedepankan privacy ya. Jadi salah satu benefit ketika Taproot upgrade ini dieksekusi adalah Bitcoin itu dinilai bisa lebih privacy ya, transaksinya bisa lebih privacy. Lalu transaction fee-nya atau ya biayanya itu akan turun karena akan ada perbaikan ya, atau due to better data storage, jadi penyimpanan data itu juga akan ada perbaikan. Lalu teman-teman, decentralized finance services could be feasible ya, nah, entahlah, on Bitcoin's network due to lower fee. Jadi intinya akan lebih banyak, ya istilahnya bukan lebih banyak sih, intinya ini udah perbaikan banget lah buat Bitcoin gitu kan, karena kita kan sama-sama tahu nih Bitcoin sebelumnya slow transaksinya ya kan, pengirimannya lambat, udah gitu fee-nya juga lumayan. Jadi ini harusnya bisa bersaing dan harusnya bisa jadi kabar baik untuk para Bitcoin hodlers dan juga untuk harga Bitcoin ke depannya. Jadi saya tadi nge-search ya, simple aja search, kalian tinggal cari aja di Google Bitcoin Taproot Explain ya. Dijelaskan beberapa hal di sini, benefitnya seperti apa, terus nih yang paling mantap, will Taproot increase Bitcoin value? Itu kan udah pasti ya, yang jadi pertanyaan paling utama ya kan. Mana tuh? Saya coba cek dulu. Mana ya? Saya lupa ya. Nah ini teman-teman ya, the Taproot update proposal was released in January 2018 by Bitcoin core developer Greg Maxwell ya. Ini udah diperjalankan, istilahnya udah dijalanin cukup lama, 90% akhirnya cukup oke dengan ya pokoknya di atas 90% orang-orang udah cukup oke dengan Bitcoin Taproot ini akan dijalankan. Jadi over 90% of Bitcoin miners have approved on upgrade for this upcoming November yang tadi. The upgrade known as Taproot will improve the efficiency and privacy of the network and could catalyze a major boost in Bitcoin price. Jadi harusnya sih cukup positif untuk harga Bitcoin ya. Jadi makanya saya bilang ini Taproot ini jangan-jangan adalah counter dari tapering guys ya. Jadi sama-sama tapering, Taproot. Mudah-mudahan ini bisa berdampak cukup positif ya. Kode guys, coti.
atau Koti. Nah, diperkirakan pertengahan November ya, sekitar 16 November. Jadi ya kita tunggu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan apapun itu hasilnya bisa positif untuk kripto. Nah, selanjutnya kita akan bahas dari perspektif technical analysisnya. Jadi teman-teman untuk technical analysisnya sendiri, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, terutama untuk time frame daily ya. Setelah kita bahas di beberapa hari lalu tentang kondisi Bitcoin itu membentuk semacam bullish flag pattern, itu finally successfully close di atas bullish flag patternnya, jadi udah confirm untuk breakoutnya, itu udah pasti teman-teman. Lalu kalau misalkan berdasarkan update saya terkait dengan Elliott Wave Theory sendiri yang saya gunakan, itu potensi wave 3 seharusnya kita tarik itu berada di kisaran kurang lebih $72.769. Ini untuk subwave-nya atau yang kecilnya. Karena kalau kita ingat-ingat teman-teman, jadi proses yang terjadi di sini itu adalah wave satunya dia, ya, lalu A, BC correction, which is wave 2-nya dia, dan konfirmasi breakout ini harusnya bisa nge-lead kita ke arah wave 3-nya kita, dan itu harusnya berada di kisaran harga kurang lebih 70, mana tuh tadi? Ya, saya udah delete ya Fibonacci retracement-nya. Jadi kalian bisa gunakan Fibonacci retracement, kalian tarik dari wave 1 ke wave 2-nya untuk cari tahu eksternalnya, dan diperkirakan harusnya bisa sampai di kisaran Fibo 1618, which is di kurang lebih harga $72.800 untuk si Bitcoin. Jadi harusnya ini cukup positif. Cuman sekarang kita ada obstacle, yaitu resistance yang cukup penting sebelumnya. Kalian bisa lihat ya, saat ini kita sedang mencoba untuk breakout dari area tersebut. Jadi konfirmasinya itu adalah setelah kita sekali lagi berhasil confirm breakout dari sini, gitu ya, atau dari resistance ini. Beberapa hal yang cukup positif adalah exponential moving average 21, which is sudah menunjukkan bahwa Bitcoin itu sudah testing area tersebut dan sudah mengkonfirmasikan bahwa ini siap untuk melanjutkan uptrend-nya. Itu untuk time frame daily-nya. Lalu untuk time frame hourly-nya, simple aja teman-teman. Waktu lalu kita udah sempat bahas ya bahwa Bitcoin itu membentuk semacam inverse head and shoulders, terus juga ada symmetrical triangle pattern, terus juga ada descending broadening wedge pattern, which is dua diantaranya itu sebenarnya cukup positif ya, arahnya itu lebih ke arah bullish, ditambah dengan bullish flag pattern untuk time frame daily harusnya udah tiga bullish pattern yang terbentuk pada Bitcoin. Jadi sebenarnya udah lebih ke arah positif gitu. Kecuali yang tadi symmetrical triangle, karena sebenarnya ini tergantung dia breakdown atau breakout. Karena dia breakout harusnya sudah confirm gitu ya. Nah pertanyaannya, next move-nya nih, Vin, kira-kira Bitcoin kayak gimana gitu ya. Nah ini saya sudah analisis teman-teman. Jadi kebetulan tadi sebelum saya start video ini, saya sudah sharing tentunya dengan teman-teman di advance ya. Dimana kita ngelihat Bitcoin itu membentuk semacam ascending channel ya. Intinya simple sih, kita ngelihat higher high, higher low sequence. Jadi soon or later ini Bitcoin akan dipaksa untuk create decision ya, either dia sideways terus menerus sampai akhirnya invalidate si ascending channelnya ini, atau justru di sini dia akan dapat pantulan dan akhirnya dia rebound untuk bisa meneruskan penguatannya hingga new all time high yang terakhir di kisaran $67.000. Jadi kita perlu ngelihat nih teman-teman, kalau kalian perhatikan baik-baik di kisaran area ini itu terdapat sebuah resistance yang cukup kuat ya. Kalau kita lihat sebelumnya Bitcoin itu sempat hold di kisaran area ini, lalu dia hold di kisaran area ini dan terdecline ya sebelum dia create lower low. Habis itu dia testing lagi, kembali terdecline di area di sini dan akhirnya finally sukses dia create lower low. Jadi di sini tuh adalah area yang menurut saya cukup penting untuk pergerakan Bitcoin ke depannya. Dan kalau kita lihat kemarin itu dia sempat fake out ya. Jadi kayak sempat keluar tapi dia balik lagi masuk ke dalam dan sekarang dia sideways di antara range resistance dengan support yang kita terbentuk di kisaran area ini gitu ya. Jadi untuk Bitcoin saat ini kita perlu perhatikan ya, sideways ini mudah-mudahan nge-lead kita ke arah yang lebih positif karena terbentuk ascending channel ini. Jadi tinggal kita tunggu aja konfirmasinya. Dan harusnya sih hal ini menjadi wajar kenapa sideways, karena balik lagi malam ini adalah press conference FOMC itu. Itu adalah salah satu indikator ekonomi yang ditunggu oleh banyak pelaku pasar atau investor. Jadi ya, kalau misalkan keputusannya tapering, oke, done. Tenang aja teman-teman ya, bukan langsung istilahnya kayak eksekusi langsung beres gitu. Tapering itu merupakan proses ya, itu akan memakan proses dan cukup panjang harusnya, nggak gampang ya. Bayangin teman-teman mengupdate, istilahnya bukan mengupdate sih, mengubah kebijakan, terus menjalankan kebijakan tersebut untuk sebuah negara yang superior seperti Amerika Serikat, itu pastinya nggak gampang ya, nggak akan segampang kayak ya negara-negara kecil lah, misalnya kayak mungkin yang kecil kayak Malaysia ya atau Singapura gitu kan. Maksudnya ya dia mengeluarkan kebijakan tapi kan impactnya nggak satu dunia gitu loh. Nah kalau kayak China, Amerika Serikat itu impactnya bakal ke satu dunia ya. Jadi itu sih paling ya yang harus kita perhatikan teman-teman. So be aware terhadap kondisi nanti malam. Make sure kalian save account kalian ya. Jadi pastikan account kalian tidak dalam keadaan yang
sangat beresiko, artinya kayak terlalu banyak trading, terlalu banyak nge-hold crypto, itu berbahaya teman-teman ya. So, paling itu aja informasi dari saya seputaran Bitcoin. Mudah-mudahan semua teman-teman terhibur. Next nanti akan kita update untuk Polkadot berdasarkan yang menang dari yang menang kalau ya. Istilahnya dari voting lah dari teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang saya update teman-teman bisa suka ya dan enjoy menonton video ini. So if you guys like it and enjoy it, make sure hit the thumbs up di konten video ini. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Selamat malam, have a nice rest, cheers everyone.